Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Kami dari kelompok 2. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara mengenai Demokrasi sistem pemilihan langsung yang masih relevankah dengan sila keempat Pancasila untuk menggali pendapat dan pengalaman narasumber kita. Yuk langsung aja simak wawancara kita. Selamat siang semuanya, saya Faragena Fatin dari jurusan Kesehatan Masyarakat. Saat ini saya bersama Ibu Susi selaku dosen mata kuliah Ilmu Gizi Dasar dan Penilaian Status Gizi sebagai narasumber hari ini. Saya izin mewawancarai Ibu terkait beberapa hal menurut pendapat Ibu sebagai dosen. Ya, boleh silakan. Pertanyaan pertama, menurut Ibu, apakah tingkat pendidikan masyarakat mempengaruhi kualitas demokrasi dan hasil pemilihan langsung, dan mengapa? Oke. Pertama-tama kalau menurut saya pendidikan itu jelas penting ya pada kegiatan pemilihan ya ketika itu. Nah, ketika kita bicara pendidikan itu mempengaruhi karena setidaknya pendidikan itu bisa melatih berpikir logis ya, berpikir logis, lalu juga bisa memilih berdasarkan program-program yang memang promosikan gitu ya oleh para kandidat gitu ya. Dan juga hal yang lain adalah setidaknya kalau memang misalkan kita dengan ilmu atau dengan pendidikan bisa meredam hoax yang memang sedang beredar. Setidaknya kita bisa menyaring mana kebenarannya, mana itu betul atau tidaknya, dan itu bisa kita melatih logis kita untuk bisa jauh berpikir tentang hal yang memang bisa kita pertimbangkan. Itu menurut saya. Jadi sangat penting. Jadi gitu ya, Bu. Lanjut pertanyaan yang kedua. Berdasarkan pengalaman Ibu, apakah pemilihan langsung sudah efektif menerapkan prinsip demokrasi yang bermartabat? Sebetulnya kalau dibilang efektif ya, mungkin dibandingkan dengan sebelumnya lebih efektif gitu ya, lebih efektif yang memang sekarang berjalan. Hanya saja mungkin masih belum sepenuhnya gitu ya, masih belum sepenuhnya. Karena apa? Masih ada hal-hal yang sifatnya itu apa ya, prinsip jujur dan adilnya masih belum bisa kita lihat gitu ya. Karena memang ada hal-hal yang kita tidak ketahui secara teknisnya. Iya. Gitu sih kalau menurut saya. Pertanyaan terakhir nih, Bu. Apakah media sosial memberikan pengaruh terhadap pilihan masyarakat saat pemilu? Apakah media sosial lebih banyak membantu atau menghambat menentukan pilihan? Kalau menurut saya sih sebetulnya media sosial itu seperti dua mata pisau ya. Iya. Yang satu bisa itu menjadi gambaran kita, tapi atau literasi kita, atau bahkan menjadi sesuatu hal yang sifatnya itu menghambat gitu. Karena apa? Karena kan sekarang itu di media itu tidak saja hal yang benar-benar memang apa adanya ya, tetapi ada hal juga yang memang dikemas menjadi sesuatu hal yang sifatnya tuh berita hoax gitu, menyerang pada salah satu pilihan dan lain sebagainya. Jadi memang sekali lagi untuk saat ini media sosial itu betul-betul harus kita kaji kebenarannya, lalu juga akuratnya, datanya, sehingga itu menjadi salah satu literatur kita lah untuk memilih mana yang tepat menurut pilihan kita jauh lebih baik. Itu kalau menurut saya. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bu Susi Sama-sama. atas waktunya. Cukup sekian wawancara saya mewawancarai Ibu Susi. Terima kasih atas waktunya Ibu Susi. Baik, dengan saya Natasha Safa Azara. Di sini saya sudah bersama salah satu ketua RT, yaitu dengan Ibu siapa? Ibu Elia.
Oke, terima kasih Ibu atas waktunya. Izinkan saya untuk mewawancara Ibu mengenai beberapa pertanyaan tentang demokrasi pemilihan langsung. Apakah boleh? Silahkan. Baik. Yang pertama, dalam praktik sistem pemilihan langsung itu, sejauh mana sih proses pemilihan ketua RT itu menggunakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama sebelum voting, atau biasanya langsung melakukan pemungutan suara aja? Untuk di wilayah kami sudah terbiasa, jadi setiap pemilihan ketua RT itu memang dimusyawarahkan. Jadi kebetulan di tempat kami itu ada 4 blok. Jadi setiap blok itu mencalonkan satu calon ketua RT. Jadi nantinya yang akan dipilih oleh warga. Jadi sebelum pemungutan suara kita rapat, kita sepakat, kita bikin panitia untuk acara pemilihan ketua RT itu nantinya. Oh, baik. Oke, yang selanjutnya, apakah masih ada kendala yang sering terjadi saat sosial di pemilihan RT itu kayak partisipasi, konflik, atau pengaruh luar gitu? Dan bagaimana itu tuh bisa diselesaikan? Saya rasa nggak ada kendala ya, tempat kita udah tertata. Jadi setiap blok itu juga ada koordinatornya. Jadi panitia setiap blok itu ada. Jadi ada sebisa mungkin ada lah panitia di setiap blok itu. Jadi menghandlenya nantinya gampang. Nanti masalah untuk apa namanya sosialisasi atau apa ya namanya arahan-arahan atau segala macam nanti biasanya didampingi juga oleh ketua panitia dari kelurahan untuk melaksanakan pemungutan suara itu nanti. Oke. Lalu, apakah pemilihan langsung ini sering ada kayak fenomena serangan fajar kayak politik uang? Dan bagaimana sih tanggapan Ibu mengenai fenomena ini? Terus solusinya tuh bagaimana? Oh, kalau di tempat kami tidak ada. Jadi tempat kami bahkan untuk jadi ketua RT itu pun apa ya? Bisa dibilang jarang ada yang mau gitu. Jadi harus dari RT lama, dari kelurahan, dari ketua RW pun jadi apa ya namanya? Diharuskan atau diwajibkan setiap blok itu mencalonkan satu dari warganya untuk jadi ketua RT. Kalau misalkan tidak ada himbauan atau anjuran untuk mencalonkan setiap blok harus mencalonkan satu warga gitu, nggak bakalan ada yang mau. Jadi ya itu tadi dari RW-nya diharuskan untuk mencalonkan satu warga setiap blok untuk mencalonkan menjadi ketua RT. Dan untuk serangan fajar kayaknya tidak ada di tempat kami. Ya memang tidak ada, bukan kayaknya, tapi memang tidak ada serangan fajar. Jadi aman-aman aja. Berarti di lingkungan Ibu, koordinasinya tuh masih bagus ya ini, nggak ada hal seperti itu? Iya. Terus karena apa ya, perangkat RT sebelumnya gitu juga mereka kerjanya bisa dibilang bagus ya. Jadi makanya segala sesuatu kerjasama dengan panitia pun bisa berjalan dengan lancar. Jadi kalau untuk serangan fajar tidak ada di lingkungan kami. Oh ya, baik, terima kasih Ibu atas waktunya di sela-sela kesibukan Ibu saat ini. Terima kasih. Halo semuanya, dengan saya Aziza. Di sini saya lagi bersama dengan kakak siapa? Asta Dharma Siwi. Baik, terima kasih Kak Asta atas kesempatannya. Aku di sini mau nanya-nanya sedikit pendapat kakak tentang demokrasi sistem pemilihan langsung. Apakah boleh? Boleh. Oke, langsung aja pertanyaan yang pertama ya Kak. Menurut kakak, apa sih arti pemilihan langsung dalam kehidupan politik sekarang?
Menurut aku pemilihan langsung itu tetap punya arti tersendiri, punya arti penting tersendiri karena menjadi wadah atau sarana bagi masyarakat untuk menunjuk atau memilih dan menentukan pemimpin secara, langsung ya tanpa perwakilan. Terus hal ini juga menunjukkan bahwa sistem warga negara setiap warga negara itu memiliki hak politik yang sama dalam menentukan arah pemerintahan yang akan berlangsung ke depannya. Tapi kalau kita lihat lagi, dalam kondisi Indonesia saat ini, aku ngerasa pemilihan langsung itu belum sepenuhnya mencerminkan demokrasi yang ideal. Kenyataannya kontensasi politik sering banget dipengaruhi oleh kekuatan modal, pencitraan, terus juga kepentingan elit, bahkan bisa jadi dinasti politik juga. Dibandingkan adu gagasan atau program kerja yang seharusnya, mereka justru mementingkan hal-hal kayak gitu. Jadi akibat dari perbuatan itu, sebagian masyarakat mulai kehilangan kepercayaan, terus, kepercayaan dari kalau suara mereka ini sebenarnya penting atau enggak sih, kayak gitu. Terus juga, pemilihan langsung itu sebenarnya masih penting ya, tapi kualitas demokrasinya perlu ditinjau ulang atau perlu diperbaiki lah, biar masyarakat itu merasa bahwa suara mereka tuh berguna gitu ke depannya. Oke. Terus menurut kamu, apakah pemilihan langsung memberi ruang bagi mahasiswa untuk ikut berpolitik? Iya, bisa. Jadi dengan pemilihan langsung ini tuh ngasih ruangan juga buat mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kehidupan berpolitik tanpa harus, menjadi bagian dari partai politik atau semacamnya. Karena kayak mahasiswa sendiri kan punya posisi kelompok yang kritis ya, dan, dapat menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya demokrasi ini gitu. Misalnya kayak mahasiswa ini dapat mengikuti ruang diskusi publik, terus juga menjadi relawan pemantau pemilihan umum, terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemilihan gitu berdasarkan rekam jejak dan program kerjanya, terus juga, menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah apabila dinilai tidak berpihak kepada masyarakat atau berpihak pada kepentingan masyarakat. Terus aksi mahasiswa yang dilakukan belakangan ini, itu juga sebagai bentuk dari partisipasi demokrasi sih. Oke. Terus masalah apa sih yang paling sering kamu lihat dalam pemilihan langsung? Eee, ada politik uang, terus juga ada hoaks, juga sikap apatis dari masyarakat yang itu tuh saling berhubungan, yang mana, politik uang ini masih kita sering temukan, terus juga penyebaran hoaks semakin mudah terjadi melalui media sosial apalagi kan. Terus juga sikap apatis masyarakat juga semakin meningkat karena banyak yang merasa bahwa pergantian pemimpin itu nggak selalu ngebawa perubahan yang, jelas gitu atau perubahan yang signifikan ke kehidupan mereka. Jadi, melihat perjalanan politik Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, persoalan-persoalan kayak gitu tuh udah berulang. Regulasi-regulasi mengenai pemilu juga, udah makin lengkap kan, tapi itu nggak menunjukkan atau tidak merubah apapun sebenarnya. Terus, di tengah masyarakat juga berkembang anggapan bahwa hukum itu terkadang diterapkan secara berbeda, di mana pihak yang diuntungkan hanya yang memiliki kekuasaan, jabatan, atau sumber daya ekonomi yang dianggap lebih mudah memperoleh keuntungan dibanding masyarakat biasa atau masyarakat rendah. Jadi persepsi kayak gitu itu bikin, masyarakat menurunkan kepercayaannya. Nah, dari masalah-masalah tersebut yang kamu tadi sebutin, ada nggak sih solusinya? Kalau solusi secara, apa ya, pastinya itu akan sulit ya karena 3 hal itu udah jadi budaya di Indonesia, budaya buruk politik Indonesia. Jadi mengubah sebuah budaya itu akan cukup sulit. Jadi menurut aku yang paling diutamakan mungkin dari pemikiran masyarakat itu sendiri yang harus diubah, yang harus dibangun ulang, terus kemudian, selain dari masyarakat itu sendiri, sikap-sikap apatis yang tadi terjadi ya, terus juga dengan bangganya memamerkan atau menceritakan bahwa mereka mendapatkan politik money dari beberapa orang-orang tertentu gitu, itu juga harus dihentikan. Maksudnya kayak, apa ya, biar mereka tidak melanjutkan budaya yang salah gitu. Jadi kayak pendidikan politik itu harus ada yang berkelanjutan, terus juga peningkatan literasi digital itu juga bisa, terus juga
penegakan hukum. Tapi penegakan hukum ini harus benar-benar konsisten dan benar-benar harus diawasin dengan cukup ketat. Juga nggak ada tebang pilih di mata hukum gitu. Jadi semuanya sama rata. Oke. Terima kasih Kak Asta atas Terima kasih jawaban-jawabannya. Baik, di sini saya dengan Indi Amelia Putri bersama teman saya yaitu Andes. ya baik. Saintis sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini aku pengen nanya-nanya nih tentang beberapa pertanyaan ya. Langsung aja pertanyaan yang pertama itu, menurut kakak apa sih arti pemilihan langsung dalam kehidupan politik ini? Menurut saya, pemilihan langsung adalah bentuk demokrasi yang memberi hak kepada masyarakat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani kita. Nah, tanpa diwakilkan oleh orang lain atau lembaga lain. Dengan begitu, rakyat juga ikut menentukan arah pemerintahnya secara langsung, dan pemimpin yang terpilih pun memiliki penguatan yang lebih kuat karena mendapat mandat langsung dari rakyat ya. Dengan kehidupan politik yang sekarang, hal ini juga untuk mendorong pemimpin untuk lebih bertanggung jawab pada rakyat. Oh, baik. Berarti emang harus dari dirinya sendiri ya? Ya. Oke, kemudian pertanyaan yang kedua, apakah pemilihan langsung memberikan ruang bagi mahasiswa untuk ikut berpolitik, dan kalau misalnya ada, contohnya apa tuh Kak? Ya, pemilihan langsung juga memberi ruang bagi mahasiswa. Misalnya yaitu ya dengan menggunakan hak pilihannya dalam pemilu, mengikuti seminar atau diskusi politik, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih. Nah, selain itu juga mahasiswa bisa terlibat langsung seperti mengikuti atau mengikuti relawan pemantau pemilu atau bergabung dalam organisasi kemahasiswaan yang aktif untuk mengawasi kebijakan pemerintahan seperti itu. Oh, oke. Lalu pertanyaan yang terakhir nih Kak, ada nggak sih masalah yang paling sering Kakak lihat nih dalam pemilihan langsung? Menurut saya, masalah yang paling sering muncul dalam pemilihan langsung adalah rendahnya partisipasi pemilih atau golput. Nah, yang biasanya disebabkan oleh rasa kecewa terhadap janji politik atau tidak ditepati, bahwa anggapan satu suara tidak akan berpengaruh banyak. Selain itu, ada masalah seperti politik uang dan juga masih sering terjadi di mana masyarakat memilih bukan berdasarkan visi misi calon, melainkan karena imbalan tersebut. Nah, dari yang tadi Kakak sebutin itu tuh, yang Kakak jelasin itu, ada nggak sih solusinya kira-kira? Ada solusinya seperti memberikan sosialisasi terhadap masyarakat atau rakyat, dan memberikan pendidikan politik yang lebih masif, baik dari KPU, sekolah, kampus, dan juga maupun media, agar masyarakat memahami apa pentingnya terhadap satu suara. Selain itu juga yang tadi seperti kayak pemberian uang ya. Oh iya. Selain itu, penegak hukum yang tegas terhadap praktik politik uang juga diperlukan agar pemilu berjalan lebih bersih dan berkualitas. Nah, intinya keadilan lah ya. Oke, baik. Oke, cukup sekian. Terima kasih untuk Kak Entis. Saya Farah, saya ingin bertanya kepada kakak siapa namanya? Kak? Oke, saya izin bertanya dengan beberapa pertanyaan tentang pemilihan langsung. Iya. Langsung aja ke pertanyaannya, Kak. Iya. Pernah nggak Kak meluangkan waktu untuk ikut pemilihan? Kalau iya, boleh tolong ceritain secara singkat aja. Oke, pernah. Jadi sebelum saya berangkat dagang, Ya. saya ambil nomor antrian dulu. Abis itu siangnya saya sempetin luangin waktu buat nyoblos, tapi tetap antrinya panjang banget. Abis itu baru balik lagi dagang lagi. Oh, oke. Jadi Apalagi? lanjut yang kedua. Iya. Jika ada tim sukses yang memborong dagangan kakak dengan syarat untuk mencoblos paslon mereka,
bagaimana sikap sikap kakak menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dengan kejujuran? Itu mah namanya nyogok ya kak. Iya. Sodokan ya. Ya kalau nggak sesuai hati saya nggak itu, mendingan menolaknya Iya, daripada disogok kayak gitu kak. Soalnya bukan keinginan hati sendiri kan ya. benar-benar. Terus Pertanyaan terakhir, ya. seringkali setelah pemilu langsung usai, harga bahan pokok justru naik akibat kebijakan ekonomi baru. Apakah menurut kakak sistem politik saat ini sudah adil? Sebenarnya sih nggak adil ya, karena kebutuhan pokok kan naik juga. Jadi kita bingung naikin ke konsumennya gimana. Nanti dia naik lagi gitu. Jadi gimana ya, kebutuhannya nggak itu. Oke. Oke, Makasih kakak. sama-sama kak. Udah nih ya. Sudah menjawab. Ya, sama-sama kak. I just had to let you know you're